Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku, sahabat Bunda Naura. Malam ini kita berjumpa lagi pada kesempatan yang berbeda dan pastinya dengan pembahasan yang berbeda juga. Malam ini saya ingin membahas pertanyaan seorang kawan tentang bagaimana sikap kita terhadap asisten kerja atau partner kerja kita yang dari awal sudah kita ajari cara kerja kita, kemudian setelah pinter, setelah dia bisa menguasai apa yang kita ajarkan, justru pergi meninggalkan kita untuk mandiri. Ada nggak yang seperti itu? Pasti banyak ya. Saya sendiri juga mengalaminya. Ada yang menyikapinya dengan uring-uringan, ada yang menyikapinya dengan jengkel karena sudah diajari kok akhirnya malah pergi meninggalkan kita. Nah, sekarang gini ya, hidup itu kan cuma satu kali. Jangan kita isi hati kita itu dengan hal-hal yang bikin hidup kita itu ruwet. Kalau kita berpikir dengan cara negatif, dengan cara yang tidak benar, maka hati kita itu rasanya penuh, ruwet. Kita lepas saja. Kita harus rubah mindset kita. Gimana cara merubahnya, Bunda? Mari kita kupas satu persatu. Pada saat kita kerjaan banyak, kita keteteran, kita butuh asisten, bener gak? Nah, pada saat kita butuh asisten, walaupun orangnya itu mungkin sudah pinter, atau mungkin orangnya itu masih lulusan SMK, atau mungkin juga orangnya itu masih belajaran belum begitu menguasai ilmu jahit, maka agar orang tersebut bisa membantu kerja kita, sudah pasti kita harus mengajarkan cara kerja kita agar apa yang dia kerjakan nanti sesuai dengan keinginan kita. Bener nggak? Udah otomatis kalau kita ingin dibantu orang, ya orang itu harus kita ajari cara kita, karena tiap penjahit itu kan memiliki cara yang berbeda-beda. Cara saya dan caranya Anda pasti berbeda. Ada trik-trik yang berbeda, itu pasti. Nah, kalau sudah kita ajarkan, kemudian orangnya pinter, nah sudah pasti dia bisa membantu kerjaan kita. Dan makin lama, sudah pasti makin pinter. Kalau orangnya pinter, makin lama itu sudah pasti makin pinter. Nah, sekarang ada dua pertanyaan. Kalau orang pinter, orang yang sudah pinter, yang otaknya cerdas, kira-kira mau nggak kalau kerja ikut orang terus? Coba kita berpikir seandainya partner kerja itu kita ikut orang, kita pasti menyerap ilmunya dong. Kalau ilmunya sudah kita serap, kemudian kita sudah pandai, kita sudah menguasai, masa iya kita mau ikut orang terus? Kalau sudah kita balik seperti ini gimana? Jadi jangan tempatkan diri kita itu sebagai pemberi pekerjaan, tapi coba kita letakkan diri kita sebagai orang yang bekerja. Seandainya yang bekerja itu kita, setelah kita pinter, apa iya kita akan ikut orang terus? Sampai di sini mulai terbuka ya. Nah, sekarang gini, jadi kalau mindset kita, cara berpikir kita ini sudah kita rubah, maka semuanya akan enjoy saja, semuanya akan enak saja. Jadi kita menyikapinya, orang yang sedang kita ajari itu adalah orang yang sedang belajar, satu. Yang kedua, kita sedang mengajarkan ilmu kita kepada orang lain, dan itu kalau kita niatkan sedekah ilmu, maka itu berpahala. Yang ketiga,
Kalau kita mengajarkan cara kerja kita kepada orang tersebut, nah orang tersebut menjadi bisa, kita akan terbantu. Pekerjaan kita akan lebih ringan karena ada yang membantu. Benar apa benar? Cukup itu saja, jangan pikir yang lain-lain dulu. Nah, setelah ikut kita beberapa lama, ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah dia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dia. Maksudnya gini, kalau dia pintar, dia menguasai apa yang kita ajarkan, dia akan pergi meninggalkan kita. Itu sudah hukum alam, sudah pasti. Karena tidak ada satu orang pun yang ingin selamanya jadi anak buah. Tidak ada satu orang pun yang selamanya ingin ikut kerja orang lain. Itu seandainya kita sendiri yang jadi orang itu, kita pasti juga akan seperti itu. Jadi bukan dia saja, bukan orang yang bekerja ikut kita saja yang akhirnya ingin pergi dari kita, ingin mandiri, tapi kita pun seandainya kita ikut orang pasti juga akan seperti itu. Benar apa benar? Nah, pilihan yang kedua, kalau tidak dia yang meninggalkan kita, maka kita yang meninggalkan dia. Kenapa? Karena nggak pinter-pinter. Orang kalau sudah kita ajari nggak pinter-pinter, terus kerjaannya itu membuat kita malah ribet. Udah diajari tapi nggak bisa-bisa, sehingga saat bekerja itu kita malah dedel terus, malah salah terus. Karena kerjaannya salah, kita jadi dedel. Nah, kalau orangnya tidak pintar, kita yang akan meninggalkan dia. Bener apa bener? Jadi nggak usah dipikir terlalu sumpek, terlalu ruwet. Kalau kita ngajarin dia pinter, malah dia akhirnya mandiri dan jadi pesaing kita. Ya jangan dijadikan pesaing. Sebenarnya dalam hidup itu mudah kok. Asal kita mampu membersihkan hati kita untuk berpikir positif. Apapun yang terjadi dalam diri kita itu, yang pertama kita harus lakukan adalah berpikir positif. Ya, jadi bagaimana menyikapi asisten atau partner kerja yang setelah kita ajari cara kerja kita kemudian pintar, ujung-ujungnya dia mandiri dan meninggalkan kita? Cara menyikapinya ya biasa saja. Emang harus begitu. Emang sudah seharusnya seperti itu. Jika itu terjadi pada diri kita, jika yang bekerja ikut orang lain itu adalah kita, maka kita pun akan melakukan hal yang sama. Kita tidak mau jadi pekerja terus, kita tidak mau bekerja di bawah telunjuk orang terus. Pada saatnya kita juga ingin mandiri, pada saatnya juga kita ingin memiliki karyawan seperti bos kita misalnya, seperti atasan kita. Bukankah roda berputar? Tidak selamanya yang jadi bos itu terus jadi bos. Ada saatnya pekerja juga bisa jadi bos. Jadi cara menyikapinya biasa saja, biarin aja. Nah, solusinya gimana Bunda? Gampang. Solusinya ya cari lagi. Kita cari lagi, cari anak-anak SMK lagi, atau cari penjahit-penjahit yang masih pemula, kita ajari kemudian pinter, kemudian mereka mandiri, kita niatkan sedekah ilmu. Kalau ada orang yang nggak bisa cari makan, kemudian kita bantu bagaimana caranya cari makan, kemudian orangnya bisa, nah itu udah termasuk amal jariah, sedekah ilmu. Dan ilmunya nggak main-main. Ilmu untuk cari makan itu pahalanya insya Allah besar sekali. Terus kemudian ada yang bertanya, nanti akan meninggalkan kita lagi Bunda? Ya biarin meninggalkan kita lagi, ya cari lagi. Tapi ada satu cara, gimana caranya agar kita tidak terus-terusan ngajarin orang ditinggal lagi, ngajarin orang ditinggal lagi. Kalau saya sih senang ngajarin orang, orangnya pinter, orangnya mandiri, aku senang. Aku ikut andil dalam kehidupan dia dalam mencari rezeki. Aku senang kalau aku. Tapi kalau Anda misalnya tidak ada waktu untuk ngajarin, kemudian
nanti ditinggal lagi, ngajarin lagi, ditinggal lagi, ngajarin lagi. Mungkin nggak banyak sih orang yang mau seperti itu. Nah, ada satu cara atau ada satu solusi. Caranya ya cari partner kerja yang profesional, cari partner kerja yang sudah mumpuni, sudah bisa menguasai semuanya dari A sampai Z. Misalnya mau bikin gamis dari A sampai Z, orangnya sudah bisa. Tinggal kita beli bahannya, siapin alat-alatnya, biarkan orang lain yang bekerja dengan sistem upah. Sistem upah itu kalau dalam dunia jahit disebut maklun. Nah, maklun dengan sistem seperti itu kita bebas. Kita mau mempekerjakan si A, si B, si C yang sudah mumpuni, itu sifatnya kan upah. Misalnya dengan kesepakatan harga, misalnya aku mau bikin baju seperti ini jumlah sekian, kamu mau minta berapa, kita nego. Kamu minta ongkos berapa, kita nego. Kemudian kalau sudah terjadi deal, pekerjaan selesai, kita bayar, sudah selesai, tidak ada urusan. Kita bisa berpindah ke orang lain, dan orang itu pun tidak terikat pada pekerjaan kita. Itu cara mencari partner kerja yang profesional dengan sistem upah. Jadi ada dua cara. Kita cari pekerja yang kita ajari dulu, atau kita cari pekerja yang sudah mumpuni. Jadi hidup itu jangan dibikin ruwet, jangan dibikin hati kita itu dikotori dengan sifat-sifat ilfil, dengan sifat-sifat sebel dengan orang yang sudah meninggalkan kita, padahal sudah kita ajari. Jangan. Sayang diri kita sendiri, karena pada dasarnya gumpalan-gumpalan hati yang sifatnya jengkel, sebel, itu justru akan membentuk satu penyakit di dalam tubuh yang semuanya justru membutuhkan obat-obatan. Jadi mulai sekarang ayo berpikir positif. Cara menyikapi hidup itu bagaimana, cara menyikapi partner kerja kita itu bagaimana. Ya intinya kita sama-sama kerja, sama-sama cari makan. Masalah kalau sudah pinter dia mandiri, ya memang sudah seharusnya seperti itu. Kalau orang pinter tidak mandiri, itu berarti bukan orang pinter, orang goblok. Dan kita pasti tidak mau mempekerjakan orang yang nggak pinter. Bener apa bener? Udah jelas penjelasan saya ya. Untuk selanjutnya saya akan menunjukkan kain yang lagi promo tetap ya. Tile bordir mutiara ini. Tile bordir mutiara ini saya jual dengan harga 20.000. Tile bordir mutiara ini ada 15 warna. Ada pink, ada abu-abu, ada ungu, ada pink dusty, ada salem, ada kuning, ada gold, ada krem, ada putih, ada biru tua, ada banyak. Pokoknya ada 15 warna. Ada hijau toska, ada hijau mint, ada hijau botol. Banyak lah, pokoknya ada 15 warna. Terus lagi kain yang lagi promo ini, brokat rumput. Brokat rumput ini juga saya jual 20 ya, sama dengan tile bordir. Brokat ini saya jual dengan harga 20. Kalau yang brokat ini saya jual 25. Yang non glitter saya jual 25, yang glitter saya jual 26. Untuk tile polkadot tetap 12.000 ya. Itu tadi kain-kain yang lagi promo, kain-kain yang murah. Untuk kain yang mahal tetap ada ya, saya tetap jual, baik yang murah maupun yang mahal tergantung permintaan, tapi ini tadi yang saya promokan adalah yang murah. Untuk batik tetap ini, batik yang lagi saya promokan adalah batik Butejo, batik yang banyak digemari oleh remaja dan anak-anak. Demikian pembahasan malam ini tentang bagaimana menyikapi asisten atau partner kerja kita. Mudah-mudahan bisa membantu Anda semua. Dan untuk pembahasan selanjutnya silahkan Anda japri atau request ke nomor WA saya
yang nantinya akan kita bahas bersama-sama. Demikian dari saya Bunda Naura, jangan lupa jaga kesehatan, salam santun, salam jarum dan gunting, jaga kesehatan, jaga imun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.